Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, selamat datang mahasiswa baru jurusan informatika. Jadi ini adalah pertemuan pertama kita. Mungkin yang mahasiswa baru masih kesulitan untuk menyesuaikan dengan pembelajaran daring ya. Tapi insya Allah sebisa mungkin kami akan membuat pembelajaran ini mudah, nyaman, dan mudah dipahami gitu ya. Oke, mungkin nanti minggu depan kita rencanakan ada pertemuan tatap muka. Jadi nanti satu semester kita rencanakan ada 3 sampai 4 kali pertemuan tatap muka untuk yang praktek. Kalau untuk teori mungkin 1 sampai 2 kali pertemuan tatap muka. Karena memang kondisinya masih pandemi ya. Jadi dari Kementerian Pendidikan itu masih mewajibkan daring. Jadi kita siasati sedemikian rupa, nanti kita adakan pertemuan berkala dengan protokol kesehatan yang ketat gitu ya. Oke, mata kuliah kita adalah pengantar teknologi informasi. Jadi semua mahasiswa informatika ini wajib menempuh mata kuliah ini. Jadi ini adalah dasar kalian untuk lebih memahami tentang teknologi informasi. Oke, di pertemuan 1 kita belum masuk ke materi, kita masuk kontrak perkuliahan dulu sambil perkenalan ya, sambil penyesuaian, sambil pemanasan lah istilahnya ya. Jadi yang kemarin lulus SMA atau mungkin rehat belum ada perkuliahan, kemudian ini tiba-tiba ada perkuliahan, jadi kita pemanasan dulu gitu ya, tidak langsung masuk ke materi. Kita hari ini kontrak kuliah dulu, karena segala sesuatu kalau sudah ada kontraknya pasti baik ya. Jadi kalau jenengan mau apa-apa biasanya ada penanda tangan kontrak. Nah ini juga di perkuliahan itu biasanya ada istilah kontrak kuliah untuk mengawali perkuliahan, untuk menjelaskan detail bagaimana nanti yang akan dilakukan di perkuliahan ini. Seperti itu. Ya, pertemuan 1 kita masuk ke kontrak kuliah. Judul mata kuliah kita ya adalah pengantar teknologi informasi. Pengantar artinya adalah menjelaskan tentang dasar-dasarnya. Yang belum tahu teknologi informasi dikenalkan dulu. Yang masih belum paham tentang istilah-istilah informatika dijelaskan dulu. Nah, ini adalah pengantar teknologi informasi. Jadi di mata kuliah ini nanti yang Anda sekalian masih bingung tentang teknologi informasi, insya Allah pelan-pelan akan kita jelaskan sehingga nanti ketika jenengan sudah masuk ke perkuliahan yang lebih mendalam tentang informatika sudah tidak bingung gitu ya, sudah ada arahan nanti akan seperti apa. Oke, kita lanjut. Jadi kita masuk ke pengenalan mata kuliah kontrak kuliah. Sebelum kita belajar ya bereksplorasi tentang informatika, ini terlebih dahulu kita kenalan dulu ya. Diantarkan dulu untuk masuk ke gerbang informatika, dikenalkan dasar-dasarnya dulu. Kemudian kita juga harus kenal aturan di kelas kita. Biasanya kalau kuliah tatap muka ada aturan-aturan keterlambatan, pakaian dan sebagainya. Karena ini masih daring, jadi nanti aturannya lebih terkait dengan bagaimana pelaksanaan di e-learningnya gitu ya. Yuk, kita masuk ke kenalan sama dosennya dulu. Oke, nama saya Siti Rohmah ya. Saya Magister Komputer dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Kebetulan saya di S2-nya itu mengambil bidang ilmu forensika digital ya. Jadi keilmuan saya itu lebih kepada database, sistem informasi dan lebih pada keamanan sistem. Di situ di digital forensik ya. Jadi kalau jenengan mengenal bagaimana investigasi proses yang terkait dengan kejahatan komputer, nah ini saya berdalamnya di situ di S2-nya. Kemudian nomor HP-nya ini bisa all in one ya, WA, Instagram, SMS, telepon bisa di 085742981149. Kemudian email saya di elpati@gmail.com. Jadi nanti terkait ini ya tanya dan sebagainya bisa melalui Japri atau bisa di grup yang sudah kita buat bersama. Oke, ini penampakannya orangnya ya. Kalau ini suaranya, ini saya orangnya seperti ini. Oke ya, jadi nanti kalau ketemu pas di jalan atau di apa, boleh disapa. Nama panggilan saya Rohmah, walaupun kadang ada orang yang memanggil dengan nama depannya, Bu Siti gitu. Tapi ini ya, saya manggilnya biasanya di rumah Rohmah, Bu Rohmah. Oke, ini sedikit tentang perkenalan. Nanti kalau mau tanya-tanya lainnya bisa via Japri ya. Kemudian ini kontrak kuliahnya, jadi sementara perkuliahan masih bersifat daring atau bersifat online. Ini keputusan tatap muka ini masih menunggu instruksi dari Kementerian Pendidikan ya, dari diktinya.
dari Dirjen Perguruan Tinggi, kemudian dari pemerintah daerah setempat dulu. Biasanya kalau kondisinya sudah zona hijau, biasanya sudah boleh tatap muka ya, karena daerah kita, daerah kampus ini zonanya masih orange ya, jadi kita belum diperkenankan untuk tatap muka, dan nanti juga menunggu peraturan-peraturan dari institut. Kemudian insya Allah pertemuan kedua nanti insya Allah ya kita akan laksanakan tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Untuk teknisnya nanti diinfokan via grup ya, nanti jamnya seperti apa, ruangnya di mana, kemudian tata duduknya seperti apa nanti akan dijelaskan. Kemudian website e-learning itu di e-learning.itbas.ac.id ya, itu di grup Telegram sudah dijelaskan bagaimana konsep e-learningnya, bagaimana menggunakan e-learningnya sudah dijelaskan. Kemudian ada akun ya yang di-share, akunnya masing-masing itu untuk masuk ke e-learningnya. Kemudian setiap minggu materi akan di-share, insya Allah sesuai dengan jamnya, nanti akan di-share. Kemudian ada penugasan. Nah di penugasan nanti ada batas waktunya, itu mohon diperhatikan batas waktunya. Misalnya saya kasih batas waktu sampai jam 12 malam, maka jangan sampai lebih dari jam 12 malam, seperti itu. Kemudian keterlambatan itu pasti nanti ada pengurangan nilai ya, karena untuk memberikan ini ya agar siswa lebih rajin, menghargai waktu gitu ya, nanti keterlambatan akan ada pengurangan nilainya. Kemudian satu semester kita itu terdiri dari 16 kali pertemuan. Nanti 14 kali pertemuan itu perkuliahan, dan insya Allah nanti 14 kali pertemuan itu direncanakan yang praktek itu 3-4 kali pertemuan, kalau yang teori kemungkinan nanti 1-2 kali pertemuan. Kalau belum dibuka kuliah tatap muka, kalau sudah tatap muka nanti aturan keluar, nanti langsung kita laksanakan perkuliahan tatap muka. Tapi kalau belum ada aturan kita masuk daring seperti ini. Kemudian 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Kemudian untuk absensi gimana? Nanti di e-learningnya bisa melakukan absensi masing-masing ya. Nanti sudah dijelaskan teknisnya e-learning. Kemudian aturan penilaian. Ini penting diketahui karena penilaian ini biasanya nanti terkait dengan nilai akhirnya ya. Jadi karena pengantar teknologi ini adalah mata kuliah dasar dan cukup mudah, jadi usahakan ini adalah waktu jenengan untuk mendapatkan nilai yang terbaik gitu ya, karena nanti kalau sudah di akhir-akhir biasanya mata kuliahnya lebih menantang seperti itu. Jadi kehadiran nanti 10% itu diambilkan dari absensi dan juga tugas. Jadi kalau mengirimkan tugas artinya dia masuk gitu ya. Kemudian dari absensi juga itu nanti 10% dari keseluruhan nilai. Kemudian tugas nanti 25%. Jadi ada beberapa tugas, nanti setiap kali pertemuan akan ada tugas. Seperti itu. Jadi nanti besarannya maaf ini karena daring, jadi tugasnya 30 ya, ininya 30, ininya 30 ya. Jadi saya buat sama tugas, UTS dan UAS ya. Karena daring nanti akan lebih di penugasan gitu. Ya, ini adalah persentase dari penilaian. Jadi nanti berikutnya akan dipresentasikan, dibuat nilai akhirnya, sehingga nanti ketika yudisium itu penyerahan nilai, nanti akan terlihat nilainya berapa, diakumulasikan ya, dikumpulkan, dijumlahkan. Kemudian mengenal mata kuliah pengenalan teknologi informasi. Jadi ini adalah mata kuliah dasar. Tadi saya sampaikan bahwa seluruh mahasiswa wajib mengambil mata kuliah ini sebagai pengenalan terhadap informasi, teknologi informasi gitu ya. Jadi kalau di sini saya jelaskan mata kuliah ini mempelajari tentang sejarah perkembangan hardware dan software komputer, jenis dan fungsi perangkat komputer, kemudian komponennya apa saja, kemudian digunakan untuk apa saja sih komputer itu, kemudian sistem bilangan, nanti lebih ke hitung-hitungan. Nah, di sini nanti saya konsep untuk bertemu 1 kali pertemuan di sistem bilangannya. Kemudian sejarah perkembangan internet. Kemudian mata kuliah ini juga mempelajari tentang pengenalan awal algoritma, cara kerja komputer, dan juga mengenal sedikit tentang sistem jaringan komputer secara ini ya, secara global gitu ya. Jadi mengenal saja. Nanti untuk lainnya dijelaskan detailnya di mata kuliah berikutnya. Kemudian ini adalah mata kuliah materi-materi yang akan dipelajari selama 1 semester. Di situ ada dasar komputer, sejarah hardware dan software komputer, komponen komputer, di situ ada media penyimpanan,
Kemudian ada alat input dan output, perangkat lunak aplikasi, sistem bilangan, jaringan komputer, internet, logika pemrograman dan flowchart, kemudian pemanfaatan teknologi informasi. Yang untuk lebih jelasnya saya jelaskan di silabusnya. Oke, jadi kita masuk ke silabus. Silabus ini adalah garis besar perkuliahan ya, garis besar perkuliahan yang akan disampaikan selama 1 semester. Jadi 3 SKS, 3 SKS itu artinya 3 kali 50 menit ya. Jadi kalau jam 8 sampai jam 10.30 ya. Jadi 3 SKS. Kemudian maaf ini semester 1. Kemudian rumpunnya wajib ya. Kemudian 14 minggu 14 minggu pertemuan 2 kali UTS dan UAS. Ya, kita masuk nanti materi pertama dasar komputer. Ini kompetensi dasarnya. Mahasiswa memahami dan menjelaskan pengertian, kemampuan, keuntungan dan kerugian penggunaan komputer ya. Jadi ini nanti dasar-dasar komputer itu, teknologi informasi itu apa, komputer itu apa, kemudian pengertiannya apa, komponennya apa, kemudian kerugian dan keuntungannya apa penggunaan komputer, nanti kita bahas minggu depan di pertemuan pertama ya. Kemudian mampu menjelaskan secara komputer, nanti kita jelaskan sejarahnya, bagaimana komputer itu bisa ada dari dulu yang sebesar lapangan kok bisa jadi compact sekali seperti HP, itu nanti gimana sejarahnya. Kemudian softwarenya juga sama, dulu yang pakai DOS ya, pakai Lotus, sekarang sudah Android gitu ya. Nanti akan kita pelajari bagaimana sejarahnya. Kemudian menjelaskan komponen komputer. Komponennya apa saja? Ada mouse, dalamnya komputer itu apa saja sih kok bisa seperti itu? Nanti kita jelaskan, ada prosesor, ada RAM, motherboard dan sebagainya. Nanti akan kita jelaskan. Karena kan nggak lucu kalau orang informatika ditanya RAM-nya berapa gitu ya. Kita apa sih RAM itu gitu ya? Fungsinya apa sih RAM itu? Ini kan nggak lucu ya. Maka nanti kita jelaskan apa itu komponen komputer dan apa saja yang ada dalam komputer. Kemudian media penyimpanan itu apa saja sih gitu ya, bagaimana cara kerjanya, itu nanti kita jelaskan. Jadi kalau flash disk menyimpan itu gimana kerjanya, apa sih bedanya flash disk sama CD, cara menyimpannya seperti apa, nanti akan kita jelaskan di media penyimpanan. Kemudian alat input output, ya ada input ada output. Inputnya apa saja sih, outputnya itu apa saja yang bisa dihasilkan oleh komputer, nanti kita jelaskan di pertemuan 6 ya. Kemudian perangkat lunak aplikasi, ada sistem operasi, ada bahasa pemrograman, nanti kita akan jelaskan di pertemuan 7 ya. Jadi perangkat lunak komputer itu apa sih, softwarenya itu apa saja sih, fungsinya apa saja sih, Windows sama Office itu sama enggak, nah, nanti akan kita pelajari di pertemuan ke-7. Nah, kemudian ke-89 ini ada sistem bilangan. Nanti ini sedikit hitung-hitungan. Jadi cikal bakal komputer itu, data-data komputer itu cikal bakalnya pengolahannya seperti apa. Nah, itu pasti juga terkait dengan matematis. Nah, nanti akan kita pelajari sedikit tentang sistem bilangan. Jadi giga itu berapa, giga itu apanya, kilobyte, byte itu apa sih, atasnya byte ada apa sih, kalau byte itu satuan apa sih, kenapa kalau internet pakai kbps, kalau data pakai giga dan sebagainya. Nanti akan kita jelaskannya di sistem bilangan dan satuannya. Kemudian ada jaringan komputer. Ini ada mata kuliah tersendiri nanti di semester 3, di semester 2. Cuma nanti ya, ini di awal kita jelaskan aja jaringan komputer itu apa gitu ya. Kita buat perkenalan tentang jaringan komputer. Jadi ketika nanti semester 3 kita sudah masuk ke jaringan komputer, kita tidak begitu bingung. Kemudian internet ya, internet nanti kita pelajari termasuk sejarahnya, fungsinya apa, manfaatnya apa, sejauh mana perkembangan internet, nanti akan kita pelajari di pertemuan 11-12. Kemudian di pertemuan 13 ini mahasiswa dapat menjelaskan cara kerja flowchart dan menggunakannya ya. Nanti walaupun di algoritma dan pemrograman itu sudah ada flowchart seperti ini, nanti sedikit kita review di sini. Kemudian di pertemuan 14 nanti akan ada pemanfaatan teknologi informasi. Apa sih manfaatnya? Apa sih yang sudah jenengan lakukan di lingkungan Anda dengan teknologi informasi? Nanti akan kita bahas di pertemuan 14. Oke. Ya, cukup menarik ya apa yang akan kita pelajari nanti, dan saya rasa memang jurusan informatika ini jurusan yang cukup menarik dan menantang.
Jadi jurusan informatika itu tidak hanya mengandalkan materi, tapi juga bagaimana wawasan luas jenengan untuk mencari ilmu-ilmu terkait dengan informatika. Dan nanti ada grup-grup itu biasanya ya, itu yang akan memperdalam ya, mempertajam pengetahuan Anda tentang teknologi informasi. Oke, demikian kontrak kuliah kita hari ini. Pertemuan kita masih panjang ya, sampai nanti akhir semester banyak yang akan kita pelajari. Ini hanya permulaan. Semoga nanti apa-apa yang saya sampaikan di silabus ini menjadikan semangat Anda untuk lebih mengenal informatika. Demikian pertemuan ini saya akhiri. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.